Bertemu dengan kami dari Grace Family and Healthcare Study. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil riset kami yang berjudul Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Kualitas Hidup, dan Permasalahan Kesehatan selama masa Social Distancing COVID-19. Riset kami ini merupakan riset penelitian terapan unggulan perguruan tinggi PT-UPT Program Refocusing COVID-19 tahun 2020. Yang melatar belakangi kenapa kami melakukan penelitian ini adalah kita ketahui COVID-19 menjadi masalah pandemik, sehingga kebijakan social distancing diberlakukan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Terutama kebijakannya akan memerlukan adaptasi dan coping dari setiap individu dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik, psikologis, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual sangat diperlukan oleh setiap individu di dalam keluarga dan masyarakat selama masa sosial ataupun physical distancing COVID-19 dalam pencapaian kesehatan dan kualitas hidup yang optimal. Model Home Healthcare for Caring of Family to Prevent COVID-19. Ini adalah merupakan salah satu luaran wajib dari Skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi atau PT-UPT dalam program Refocusing COVID-19 tahun 2020 oleh Kantus Susanto, Hani Rasni, Latifa Aini, Susulma Ningro. Untuk mencegah penyebaran meluas COVID-19, diterapkanlah sebuah program physical distancing, di mana perlunya menjaga jarak antar individu. COVID-19 menyebar terutama di antara orang-orang yang berada dalam kontak dekat dalam jarak sekitar 6 kaki untuk waktu yang cukup lama. Kondisi pandemi COVID-19 menjadi stresor bagi keutuhan sistem keluarga. Keluarga memerlukan adaptasi dalam pencapaian tugas perkembangan keluarga yang optimal dengan menjaga status kesehatan dan kesejahteraannya untuk mencapai kualitas hidup keluarga yang maksimal. Keluarga perlu melakukan penguatan struktur keluarga dan memfungsionalisasi fungsi keluarga untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual, dan perkembangan bagi setiap anggota keluarga. Perawat keluarga dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan keluarga selama pandemik COVID-19, sehingga keluarga mampu mempertahankan keutuhan sistem keluarga melalui pemberian asuhan keperawatan keluarga. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu program home healthcare dalam memfasilitasi keluarga untuk memperkuat garis pertahanan keluarga sebagai sistem dalam beradaptasi selama pandemi COVID-19. Kami menawarkan model home healthcare sebagai metode alternatif dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga selama masa pandemi COVID-19. Model ini dikembangkan dengan mengadaptasi model sistem dari Betty Newman, penguatan 3 garis pertahanan keluarga, melalui prevensi primer, sekunder, dan tersier. Model proses keperawatan, pengkajian diagnosis keperawatan, perencanaan tindakan dan juga evaluasi keperawatan, serta model manajemen pelayanan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengontrolan yang dilaksanakan di tatanan puskesmas. Ketiga model tersebut diintegrasikan sebagai suatu bentuk model home healthcare management for caring family to prevent COVID-19. Keluarga sebagai unit sistem dari pandangan Betty Newman, maka keluarga memiliki beberapa kebutuhan inti dalam kehidupan keluarga, yaitu kebutuhan fisik, psikologis, kultural, spiritual, sosial, dan developmental. Kebutuhan fisik dalam penelitian ini kami mengidentifikasi terkait dengan tanda-tanda vital sebagai status kesehatan keluarga, seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan indeks massa tubuh, aktivitas fisik, serta kebutuhan tidur. Kebutuhan psikologis diidentifikasi melalui mekanisme coping keluarga. Kebutuhan sosial diidentifikasi melalui kesepian dalam keluarga. Untuk kebutuhan kultural keluarga diidentifikasi melalui pemenuhan kebutuhan fungsi keluarga. Kebutuhan spiritual kami identifikasi dengan pengalaman keseharian spiritual keluarga. Sedangkan kebutuhan perkembangan keluarga dapat dilihat dalam pencapaian tugas perkembangan keluarga terkait ditemukannya masalah khusus COVID-19
dalam keluarga. Kami memandang keluarga sebagai suatu sistem berdasarkan konsep Betty Newman yang dikelilingi oleh suatu garis pertahanan sebagai suatu bentuk mekanisme pertahanan terhadap stresor COVID-19. Garis pertahanan keluarga terdiri dari 3 garis pertahanan, yaitu garis pertahanan fleksibel, normal, dan resisten. Lingkaran pertama berupa flexible line of defense, yang merupakan garis pertahanan terluar dari keluarga untuk menahan stresor COVID-19. Bentuk intervensi keperawatan keluarga yang dapat digunakan berupa prevensi primer. Lingkaran kedua berupa normal line of defense sebagai pertahanan keluarga paparan stresor dengan mengutamakan intervensi keluarga berupa prevensi sekunder. Garis pertahanan inti yang terdalam berupa lines of resistance sebagai mekanisme pertahanan terhadap kebutuhan pokok keluarga dengan mengutamakan tindakan prevensi tersier. Stresor sistem keluarga selama masa pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ketiga garis pertahanan tersebut. Stresor dapat berupa faktor fisik seperti faktor resiko pribadi dan resiko paparan faktor COVID-19, faktor psikososial seperti stres dan adaptasi keluarga, faktor gaya hidup seperti pemenuhan nutrisi, istirahat tidur, dan aktivitas fisik, faktor ekonomi seperti pekerjaan dan paparan di tempat kerja, faktor kejadian hidup atau life event seperti ditemukannya kasus COVID-19 di daerah tempat tinggal keluarga ataupun di tempat kerja dari anggota keluarga. Faktor-faktor tersebut sebagai suatu faktor risiko yang dapat mempengaruhi keutuhan dari garis pertahanan fleksibel, normal, dan resisten pada keluarga sebagai suatu sistem, sehingga diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk memperkuat garis pertahanan keluarga terhadap faktor-faktor yang berada di sekitarnya. Penguatan garis pertahanan sistem keluarga dioptimalkan melalui tindakan pencegahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengurangi paparan faktor resiko keluarga. Prevensi primer dilakukan untuk memperkuat garis pertahanan fleksibel. Tindakan prevensi primer untuk mencegah paparan COVID-19 dapat dilakukan dengan gerakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari keramaian, serta pemenuhan kebutuhan dalam memperkuat imunitas tubuh seperti nutrisi, istirahat, dan aktivitas fisik yang cukup. Prevensi sekunder dapat dilakukan melalui kegiatan screening dan deteksi dini terkait COVID-19, melalui pengenalan tanda dan gejala COVID-19, dan melakukan tes jika memiliki tanda dan gejala agar didiagnosis dini dapat ditegakkan secara tepat. Prevensi tersier dapat dilakukan dengan melakukan physical distancing, jarak 2 meter di tempat umum dan keramaian, melakukan isolasi mandiri jika hasil tes menunjukkan reaktivitas dengan atau tanpa gejala. Ketiga prevensi tersebut dapat difasilitasi dengan pemberian asuhan keperawatan keluarga dengan home health care management pada keluarga. Asuhan keperawatan keluarga pada COVID-19 dapat diberikan dengan pendekatan 5 langkah proses keperawatan, yaitu pengkajian, assessment, diagnosis, planning, implementation, dan juga evaluation. Pengkajian pada keluarga terkait dengan COVID-19 dapat dilakukan dengan identifikasi paparan faktor risiko COVID-19 pada keluarga dan kebutuhan-kebutuhan ini yang dibutuhkan oleh keluarga selama masa pandemi COVID-19. Dari hasil pengkajian tersebut dapat ditegakkan diagnosis keperawatan keluarga, baik pada masalah aktual, resiko, maupun kesejahteraan dari keluarga. Secara rinci, untuk gambaran asuhan keperawatan dapat dilihat pada gambar berikut. Proses pengkajian dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko, kemudian lifestyle, life event, ekonomi, psikososial. Setelah ditemukan data-data pengkajian tersebut, dirumuskanlah sebuah diagnosis keperawatan keluarga sesuai dengan data yang didapatkan.
akan muncul masalah aktual, resiko, ataupun kesejahteraan dari keluarga tersebut. Kemudian, perencanaan keperawatan keluarga dapat disusun untuk mengatasi permasalahan keluarga dengan menekankan pada prevensi primer, sekunder, dan tersier untuk memperkuat 3 garis pertahanan keluarga sebagai suatu sistem. Tindakan keperawatan keluarga dapat dilakukan melalui fasilitasi tindakan mandiri keperawatan dan juga terapi keluarga. Evaluasi keperawatan keluarga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kesehatan dan juga kemandirian keluarga. Tingkat capaian kesehatan dan kemandirian keluarga dalam pencegahan COVID-19 dapat diidentifikasi melalui tingkat self-efficacy keluarga. Sifat COVID-19 yang merupakan suatu ancaman diharapkan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat untuk dapat mengambil perilaku pencegahan dan pembentukan mental sehat, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah dalam pencegahan diri dari ancaman tersebut. Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman langsung terhadap suatu wabah atau kejadian luar biasa akan meningkatkan efikasi diri yang pada gilirannya mengarah pada keterlibatan dalam tindakan pencegahan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy yang merupakan elemen penting dalam mempromosikan niat dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, lebih lanjut dapat meningkatkan perilaku kesehatan dan juga kualitas hidup. Pemenuhan kualitas hidup keluarga selama masa pandemi COVID-19 dapat difasilitasi melalui kunjungan rumah dengan asuhan keperawatan keluarga. Perawatan kunjungan rumah dengan pendekatan proses keperawatan tersebut diperlukan suatu manajemen yang baik oleh puskesmas, sehingga pelayanan yang diberikan pada keluarga dapat secara holistik dan komprehensif. Manajemen pelayanan kesehatan home healthcare selama masa pandemi COVID-19 dapat dikoordinasikan oleh Public Health Service, yang pada hal ini dilakukan oleh puskesmas. Puskesmas dapat melakukan proses perencanaan, planning, kemudian melakukan proses organizing, actuating, dan juga controlling terhadap pelaksanaan H2C. Puskesmas dapat merencanakan terkait layanan H2C sebagai program layanan kunjungan rumah untuk melaksanakan program Perkesmas sebagai bentuk kegiatan pelayanan di luar gedung puskesmas. Pengorganisasian atau organizing kegiatan H2C dapat dibentuk melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK sebagai bentuk pembinaan keluarga yang beresiko atau rentan terhadap masalah kesehatan COVID-19. Proses pelaksanaan atau actuating kegiatan H2C dapat dilaksanakan bersama antara perawat penanggung jawab wilayah dengan kader kesehatan setempat dalam melakukan kunjungan rumah melalui kegiatan konseling dari pintu ke pintu. Lebih lanjut, pengendalian atau controlling keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan H2C dapat dievaluasi dengan tingkat kemandirian keluarga dalam bidang kesehatan dalam pencapaian program perawatan kesehatan masyarakat untuk pengendalian penyakit menular COVID-19. Kami sudah melakukan uji coba model untuk home healthcare terhadap 768 keluarga yang kami pilih untuk uji coba ini. Kami menggunakan teknik quasi-eksperimen design with pre and post intervention without control. Pelaksanaan implementasi H2C ini adalah 1 bulan. Kami memberikan modul pemenuhan keperawatan keluarga dalam masa pandemi COVID-19 yang berisi pendekatan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual secara komprehensif dan holistik. Pelaksanaan penelitian kami selama 1 bulan adalah full membina asuhan keperawatan keluarga dalam tahap 1, 2, 3, dan 4. Sebelum dilakukan pembinaan, selama proses melakukan pembinaan, kami selalu melakukan pengukuran, kemudian monitoring dan juga evaluasi, serta di akhir kami juga melakukan pengukuran. Di mana pada akhirnya nanti kami akan melakukan finalisasi data pengukuran tahap 1, 2, 3, 4, dan kami akan melakukan uji efektivitas pembinaan asuhan keperawatan keluarga.
Tabel 1 menunjukkan topik dari modul for health education during home visit. Ada 8 topik yang kami sampaikan selama 8 sesi, di mana topik pertama adalah tentang COVID-19 dan juga faktor-faktor resikonya. Kami menjelaskan tentang pengertian COVID-19, faktor resiko secara umum, dan juga faktor resiko pribadi terhadap COVID-19. Kemudian di sesi yang kedua kami menjelaskan terkait pemenuhan nutrisi. Di topik yang ketiga kami menjelaskan tentang aktivitas fisik. Di topik yang keempat kami menjelaskan tentang personal dan environment hygiene. Di topik yang kelima kami menjelaskan tentang sleep and rest. Di topik yang keenam kami menjelaskan tentang bagaimana cara memaintain psychological. Di topik yang ketujuh kami menjelaskan tentang social relationship, dan di topik yang kedelapan kami menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan kebutuhan spiritual selama masa pandemi COVID-19. Tabel yang kedua, kami mendapatkan karakteristik partisipan sebanyak 768 kepala keluarga yang kami pilih sebagai responden dalam uji coba model ini, di mana dalam variabel usia, nilai mediannya adalah 50. Sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 85,2%. Sebagian besar beragama Islam, dengan persentase 97%. Sebagian besar beretnis Jawa, dengan persentase 73,6%. Sebagian besar memiliki latar pendidikan SMA, dengan persentase 39,6%. Kemudian diikuti dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar sebesar 24,5%. Dengan status perkawinan sebagian besar adalah menikah 86,1%, dan pekerjaan sebagian besar adalah entrepreneur atau wirausaha sebanyak dengan persentase 30,2%. Dan juga kami dapatkan data karakteristik salary income per month dengan nilai median 1.800.000 dengan minimal salary 100.000 dan maksimal salary 15 juta rupiah. Setelah kami lakukan uji perbedaan dari sebelum dan sesudah perlakuan, kami mendapatkan nilai perbedaan status kesehatan setelah intervensi home healthcare pada beberapa variabel tersebut. Yang pertama dari variabel tekanan darah sistol. Kami mendapatkan p-value 0,014, di mana nilai tekanan darah sistol sebelum adalah 123,3 dengan plus minus 14,48 untuk standar deviasinya. Namun setelah perlakuan kami mendapatkan nilai tekanan darah rata-rata 121,9. Hasil perbedaan juga ditunjukkan cukup signifikan pada variabel tekanan darah diastolik dengan nilai p-value 0,012, di mana nilai tekanan diastolik sebelum adalah 81,1. Namun setelah pelatihan atau intervensi didapatkan 80,1 poin. Begitu juga dengan nadi, temperatur, dan body mass index yang semuanya memiliki nilai yang signifikan untuk perbedaannya. Tabel 4 menunjukkan perbedaan pada aktivitas fisik, psikologis, sosial, self-efficacy, spiritual, dan juga quality of life sebelum dan sesudah home healthcare intervention. Variabel yang pertama yang kami temukan adalah faktor resiko paparan COVID-19, yang pada awalnya masih banyak yang moderate dan high. Namun setelah intervensi ternyata sebagian besar ini mulai rendah untuk resiko paparannya. Yang pada awalnya yang rendah hanya 77,2%, kemudian meningkat menjadi 81,4%. Faktor resiko paparan tinggi yang awalnya 0,3% menurun menjadi 0,1%. Hasilnya mirip atau serupa dengan nilai perbedaan yang signifikan didapatkan juga pada personal risk factors for COVID-19, di mana yang pada awalnya paparan yang rendah itu hanya berkisar 56,6%, kemudian meningkat menjadi 69,3%. Kebutuhan tidur atau sleep need juga memiliki nilai yang signifikan, kurang dari 0,0001, dengan
perubahan kualitas tidur dari yang buruk menjadi baik dari 75% meningkat menjadi 95,2%. Kemudian faktor yang variabel lain yang terpengaruh adalah physical activity. Physical activity yang pada awalnya masih banyak yang rendah, kemudian meningkat, sehingga nanti persentase physical activity yang moderate dan tinggi ini cukup signifikan peningkatannya. Ada yang misalkan yang dari moderate ini 77% meningkat menjadi 78,3%. Kemudian untuk kategori yang high meningkat dari 11,8% menjadi 14,2%. Variabel lain seperti family dysfunction, ketidakberfungsian keluarga yang pada awalnya heavy ada 2,1%, ini menurun menjadi 0,5%. Kemudian yang moderate juga menurun 0,8 poin dari 27,9% menjadi 27,1%. Kemudian yang rendah itu meningkat dari 70,1% menjadi 72,4%. Kemudian variabel lain dari quality of life ternyata mengalami peningkatan. Yang pada awalnya kualitas hidupnya buruk itu 81% menjadi baik, ya, lebih baik, sehingga menurun menjadi 77,7% untuk kualitas hidup yang buruk. Begitu juga dengan variabel self-efficacy. Self-efficacy yang pada awalnya masih banyak yang rendah, 21,2%, dan juga moderate 71,2%, ternyata meningkat. Ya, untuk self-efficacy yang high itu 7,6% pada awalnya, namun setelah intervensi menjadi 12%. Beberapa variabel yang berubah ini menunjukkan bahwasanya intervensi home healthcare ini dapat berpengaruh terhadap aktivitas fisik, psikologis, sosial, sertifikasi, spiritual, dan juga quality of life pada keluarga yang mendapatkan intervensi home healthcare. Kesimpulan dari hasil uji coba kami bahwasanya model ini dapat menjadi sebagai model praktek pelayanan keperawatan keluarga ataupun dalam pengembangan keilmuan perawatan keluarga di komunitas untuk menekan angka COVID-19 berbasis keluarga. Saya Dia Ayuski Inali, NIM 2023111067, mahasiswa profesi nurse angkatan 26 Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan pengajian pada Nona N, 17 tahun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Dian Ayu yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya apakah saya boleh tahu nama adik? Iya, Namanya siapa Dek? Najwa. Oh iya. Gimana Dek kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada keluhan mungkin? Enggak ada. Oh iya, alhamdulillah. Kalau begitu, di sini kedatangan saya di sini bermaksud untuk melakukan wawancara pada adik. Kira-kira dibutuhkan 10-15 menit. Apakah adik itu dia? Iya. Sebelumnya apakah ada yang ingin adik tanyakan? Enggak. Ya sudah, kalau begitu saya mulai ya Dek. Untuk pertanyaannya ini yang pertama tentang pencapaian tugas perkembangan. Sebelumnya saya tanya dulu mengenai identitasnya. Untuk nama lengkapnya siapa Dek? Najwa Maulida Rizky Inali. Panggilannya? Najwa. Usianya berapa Dek? 17. Tempat tanggal lahirnya? Jember 8/2007. Sekarang sekolah kelas berapa Dek? Kelas 3. Terus untuk sukunya? Jawa. Bisa disebutkan Dek ini alamat lengkapnya? Perumahan Prima 33. Iya. Blok M Aribu. Oh iya.
Karena kalau begitu saya mulai ini ya Dek, wawancaranya. Untuk yang pertama ini pertanyaan mengenai pencapaian tugas perkembangan adik yang menginjak usia 17 tahun, yaitu usia remaja ya. Nah, yang pertama ini tentang kemampuan adik, kemampuan diri sendiri. Yang pertama adalah dapat menilai diri sebagai objektif dan dapat menilai diri kekurangan dan kelebihan gitu. Apakah adik bisa? Terus dapat bergaul dengan teman yang sepantaran. Terus memiliki sahabat atau teman curhat. Terus mengikuti kegiatan di luar aktivitas rutin, misalnya kayak ekstrakurikuler atau apa gitu. Terus dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan, misalnya kayak sekolah atau tadi mengikuti ekstrakurikuler. Terus memiliki cita-cita untuk masa depan. Selanjutnya mampu menentukan suatu keputusan meski tanpa persetujuan orang tua. Terus tidak melakukan tindakan yang merugikan. Selanjutnya tidak menuntut orang tua secara paksa untuk memenuhi keinginan yang dimiliki. Terus dapat berperilaku santun dan menghormati orang tua maupun guru. Membantu satu sama lain dan manajemen kesehatan keluarga menjadi lebih efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nenek, adik, perkenalkan di sini saya Febri, mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit nenek. Kalau sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang osteoartritis. Nah, di sini kita akan berdiskusi agar keluarga, terutama yang tinggal dengan nenek, yaitu adik, agar mengetahui tentang penyakit nenek, yaitu hipertensi. Harapannya nanti bisa saling membantu kaitan dengan nenek dalam mencegah penyakit hipertensi itu. Perawatannya di rumah seperti apa? Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah adik bersedia? Iya, bersedia. Kalau dari nenek, apakah nenek bersedia nggih? Ya, bersedia ya. Jadi saya mulai ya kalau gitu. Di sini tentang hipertensi atau kita bilangnya darah tinggi. Nah, untuk nenek sama adik sendiri tahu nggak apa itu hipertensi? Ya, darah tinggi. Jadi hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kalau misalkan tekanan darah atas atau sistol yang atas sendiri itu lebih dari atau sama dengan 140. Jadi kalau udah 140 atau di atas 140 itu dikatakan darah tinggi, dan untuk yang bawah ternya itu diastolnya itu di atas 90 atau sama dengan 90 berarti dia sudah termasuk kategori tinggi. Nah, terkaitan dengan itu apa saja sih resiko yang terkena hipertensi itu? Jadi resikonya itu ada kaitan dengan dia yang tidak dapat dimodifikasi atau memang sudah karena seperti itu atau bisa dimodifikasi. Nah, kalau misalkan nggak bisa dimodifikasi itu kaitan dengan umur. Jadi seiring meningkatnya umur kita, usia kita seperti nenek gitu ya, jadi cenderung lebih rentan untuk mengalami hipertensi. Dan terkait dengan jenis kelamin. Lalu jenis kelamin itu laki-laki, umumnya itu 2 kali lebih berpotensi untuk terkena hipertensi. Tetapi ketika sudah berusia lanjut, apalagi ketika wanita sudah menopause dan terutama ketika sudah berusia 65 tahun, itu malah kejadiannya tuh meningkat pada wanita yang lebih rentan untuk terkena hipertensi karena pengaruh hormon itu tadi, perubahan hormon. Lalu memang ada riwayat keluarga yang sudah terkena hipertensi sebelumnya. Lalu ada nih faktor resiko yang dapat kita modifikasi atau dapat kita rubah, yaitu misalkan kegemukan atau obesitas. Nah, itu kita memantau berat badan kita agar kita tidak terkena hipertensi. Lalu kebiasaan merokok, lalu kurangnya aktivitas fisik,
Kenapa kok kurang aktivitas fisik? Karena dengan aktivitas fisik itu pompa jantung kita itu lebih stabil. Jantung kita tuh tidak bekerja secara paksa, jadi dia bisa lebih stabil sehingga tekanan darah menjadi lebih lancar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinura Febrianti, mahasiswa program studi profesi nurse angkatan 26 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengevaluasi kemandirian keluarga mengenai yang telah saya jelaskan sebelumnya dengan tujuan keluarga dapat terlibat satu sama lain dan diharapkan coping keluarga dapat meningkat. Selamat menyaksikan. Dengan saya Febri, mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah membahas nih apa saja penyakit nenek, bagaimana cara perawatannya di rumah, lalu bagaimana cara manajemen stres terutama di masa pandemi seperti ini, lalu bagaimana cara manajemen dan keluarga. Tetapi itu kan saya yang kemarin yang menerapkan. Kalau sekarang saya ingin melihat sejauh mana nenek dan adik menerapkan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Adik sama nenek bersedia nggih? Nenek bersedia nggih? Baik, pertama kali mungkin bisa disampaikan dulu kaitan nenek, bagaimana perasaan nenek hari ini? Apakah sudah lebih baik dari sebelumnya? Sebelumnya kan nenek mengatakan khawatir tentang COVID-19. Setelah saya beri pemahaman, mungkin menurut nenek bagaimana perasaan nenek hari ini? Lumayan. Sudah lebih baik. Sudah lebih baik ya. Oh, kalau misalkan dari adik sendiri kemarin bagaimana? Sudah bisa memanage waktu buat belajarnya, buat ngerjakan itu enggak kayak kemarin keteteran. Ya, alhamdulillah. Nah, terus kan kemarin nenek itu sempat bertanya nih, kenapa kok misalkan nenek itu termasuk kelompok rentan terkena COVID-19. Mungkin nenek bisa dijelaskan lagi kenapa kok nenek termasuk kelompok rentan itu? Karena saya sudah sepuh, kemudian saya selalu ada penyakit ya seperti tensi, batuk, dan segala macam. Jadi saya ada kekhawatiran. Ya betul sekali, Nek. Kalau sekarang saya mau tanya dari adiknya sendiri, kan kemarin saya sempat bertanya nih apa penyakit nenek. Mungkin adik bisa dijelaskan secara singkat apa sih penyakit yang saat ini dikeluhkan nenek? Setahu saya itu osteoartritis yang ada kerusakan di tulangnya karena dia udah tua. Ya betul. Nah terus kemarin kan sudah diajari manajemen nyeri. Apa adik sekarang bisa menerapkan? Ya baik, kalau gitu coba diterapkan ya. Bisa diterapkan deh, gimana caranya? Jadi pertama ini tuh airnya air panas tapi udah didiemin jadi agak dingin, jadi jadinya air hangat. Iya. Terus ini dibuka dulu. Buli-buli panas ya itu ya namanya. Itu pastikan sampai rapat, jangan ada yang tumpah. Nah, bisa dirasakan. Taruh di pinggulnya. Nanti
sambil ditanyai ya neneknya apa ini sudah tidak terlalu panas gitu ya Dek ya. Untuk adik sendiri ini sudah melaksanakan ini berapa kali gitu? Kalau terasa nyeri aja. Jadi kalau terasa nyeri aja ya. Berarti cuma sekali itu aja ya, misalkan nggak diganti lagi itu enggak ya, waktu sekali itu aja. Ya baik, terima kasih adik sudah bisa melakukannya. Kali tadi adik sudah mampu menerapkan dan sudah membantu nenek ketika nyeri. Nah sekarang kita berbicara tentang ini manajemen stres. Kan kemarin kita sudah teknik relaksasi nafas dalam, tetapi kan kemarin saya menerapkan. Coba sekarang adik mungkin bisa memandu nenek untuk nafas dalam itu. Jadi pertama tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, terus hembuskan lewat mulut. Coba kita praktekkan nenek dipandu sama adik. Tarik nafas 1, 2, 3. Baik, kurang lebih seperti itu. Adik sudah bisa mampu memahami. Nah, untuk dari adik sendiri, perasaannya gimana setelah menerapkan nafas dalam ini? Kalau menerapkan nafas dalam itu jantungnya nggak deg-degan. Biasanya dilaksanakan waktu apa itu di nafas dalam? Kalau mau ulangan Ulangan. Kalau dari nenek sendiri itu biasanya tuh diterapkan waktu apa Nek? tidur. Biar mengurangi kecemasan gitu ya Nek, atau saat lagi cemas? Ya, baik. Lalu untuk manajemen beban keluarga kemarin, saya adik sendiri, apa adik sudah menerapkan misalkan sebelum bersekolah itu apa saja yang harus adik lakukan gitu? Sudah berusaha gitu ya untuk mengurangi rumah. Nah baik. Selanjutnya untuk tadi kan adik sudah mengerti beberapa dan adik kan juga sebelumnya kan sudah mengetahui kalau misalkan nenek sakit kan harus kemana seperti apa gitu ya, jadi adik bisa diterapkan. Terima kasih Dek karena sudah mampu menerapkan. Nanti untuk yang nyeri itu mungkin bisa dilakukan waktu pagi hari, karena kan biasanya pagi hari itu kan terasa kaku kakinya. Nanti mungkin adik bisa membantu nenek seperti itu. Lalu selanjutnya ya bisa diterapkan lagi untuk manajemen stresnya itu. Terima kasih ya Dek ya. Untuk rencana selanjutnya nanti kita akan melakukan beberapa pendidikan kesehatan lagi terkait dengan penyakit nenek yaitu hipertensi. Terima kasih atas waktunya, atas nenek dan adik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga nenek dan adik sehat selalu dan semoga mampu melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video evaluasi kemandirian keluarga dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga Bapak dan terima kasih sebesar-besarnya kepada mahasiswa profesi nurse dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember yang sudah selama 1 bulan ini mendampingi keluarga kami untuk mengajarkan program yang disebut dengan program H2C, di mana program ini adalah program yang digunakan untuk mencegah COVID pada keluarga. Nah, program ini meliputi 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Selain dari program 3M tadi, kami juga diajarkan oleh mahasiswa keperawatan untuk meningkatkan imun tubuh kami dengan cara apa? Yaitu senantiasa menjaga nutrisi atau gizi seimbang. Kemudian kami diajarkan untuk mengelola stres, jangan stres-stres seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami juga diajarkan untuk senantiasa berolahraga
dan menjaga kebersihan diri dan keluarga dan lingkungan, dan yang terakhir senantiasa untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, kula saking keluargane ngaturaken matur nuwun nggih saking mahasiswa Fakultas Keperawatan UNER pun ngekekaken program naminipun H2C nggih. H2C niku pencegahan corona teng keluarga. Nah, pencegahan niki pun rencang-rencang saking mahasiswa niki 1 bulan teng keluarga. Kemudian ngajaraken tentang 3M. 3M niku nggih ya napa namine nawi tangan niku selalu cuci tangan kalian sabun, terus nopo niki wajah ditutup terus kalian masker, terus nawi teng pundi-pundi niku dikengken jaga jarak ngoten. Kemudian setunggal malih niku program untuk meningkatkan imunitas terus imunitas niku nggih dapat didapatkan nawi nutrisi gizi seimbang, makanan daharanipun sing gizi seimbang. Kemudian ya napa carane untuk mengelola stres ngoten, terus olahraga, aktivitas dikengken teratur, terus sing terakhir niku nggih menjaga kebersihan diri keluarga ngoten. Matur nuwun. Saya Khairul dari Puskesmas sebagai tenaga perawat. Di sini kami sebagai Puskesmas menyambut baik program yang ditawarkan oleh tim riset, yaitu program Home Healthcare Management. Ini sangat efektif untuk membantu keluarga yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam mengidentifikasi dan mengetahui faktor-faktor yang beresiko terhadap penyakit, khususnya COVID-19. Di sini selama 1 bulan keluarga yang ada di wilayah Puskesmas ini diberitahu tentang 3M, yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Di samping itu juga ada pendidikan kesehatan terkait dengan nutrisi dan diet yang bisa dikelola oleh keluarga untuk menjaga imun tetap sehat dan bugar selama pandemi ini. Mungkin itu, dan harapannya program ini dapat dilanjutkan ke depannya dan menjadi tolak ukur pencegahan COVID-19 di keluarga. Mungkin seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklas Walidi dari Puskesmas Pakusari. Terkait program yang ditawarkan oleh tim riset Nurse Tantun dan kawan-kawan, kami sangat menyambut dengan baik, karena menurut kami program Home Healthcare Management itu sangat efektif apabila diterapkan kepada keluarga di wilayah kelolaan kami, yaitu di Puskesmas Pakusari, terutama dalam hal untuk mengidentifikasi faktor risiko paparan COVID-19. Selain itu, kegiatan dalam pelaksanaan Penkes yang disampaikan terutama dalam hal 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak, itu sangat kami butuhkan, karena kami juga mengkampanyekan hal tersebut, dan tentunya dengan adanya tim riset ini kita sangat terbantu. Selain itu juga dibutuhkan pengenalan-pengenalan cara agar sistem imun di masyarakat atau di keluarga itu tetap terjaga, seperti pemenuhan gizi seimbang, terus olahraga secara teratur, istirahat. Yang paling penting juga menghindari stres dan juga tetap rileks. Itu juga sangat diperlukan oleh masyarakat kami. Kami berharap dengan adanya program ini itu dapat berjalan dengan baik di wilayah kami, dan juga masyarakat kami dapat pendidikan kesehatan berkelanjutan
Dan juga apabila ada terobosan-terobosan lain tentang penanganan COVID bisa dilakukan kerjasama antara puskesmas dan juga tim riset ini. Baik, demikian saja. Terima kasih dari saya, Moklas Solidi, dan mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama hasil uji coba dari model kami. Semoga model kami ini mampu diadaptasi lebih lanjut meskipun masih dalam penerapan dalam skala kecil di beberapa puskesmas di Kabupaten Jember, tetapi dari hasil uji coba kami pada sekitar 780-an keluarga binaan, dan yang tahap kedua pada sekitar 300 keluarga binaan sudah memberikan hasil positif dengan keluarga mampu mengendalikan faktor risiko paparan COVID, mereka mampu menerapkan gaya hidup sehat, PHBS di dalam rumah, kemudian menjaga jarak, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang optimal. Dari buku panduan yang kami susun sudah tersusun menjadi suatu monograf, dan model kami ini sudah kami HKI-kan. Semoga kedepannya mampu diterapkan pada skala yang lebih besar dan mampu menurunkan penularan COVID-19 yang ada di keluarga maupun masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.